Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kebanyakan orang tidak suka menunggu, apalagi kalau sampai harus menunggu lama. Pasti akan merasa kurang nyaman, termasuk juga saya. Saat kita pergi ke dokter yang ramai, kadang kita bisa menunggu berjam-jam. Namun karena butuh, ya terpaksa kita menunggu juga. Meski anehnya, ternyata ada orang yang karena satu dan lain hal baru datang sudah bisa langsung masuk. Nah, menunggu yang seperti ini rasanya nggak menyenangkan, bukan? Saat kita keluar kota dengan menggunakan mode transportasi udara, biasanya kita juga harus menunggu sampai pesawat boarding, yang mana kadang bisa terjadi delay tanpa ada pemberitahuan yang akurat. Menunggu yang seperti ini juga kadang membuat kita tidak nyaman. Sekarang kita sudah terbiasa untuk hidup instan. Dulu kalau kita kirim surat, yang kilat khusus saja paling cepat 1 hari baru sampai. Kalau yang biasa, kadang bisa sampai 1 minggu. Tapi sekarang dengan email, hampir dapat dipastikan diterima real time delivered. Demikian juga sekarang ini, sex before marriage sudah hampir dapat dikatakan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan muda. Banyak orang yang secara aktif, secara seksual sebelum menikah di altar. Orang menginginkan segalanya termasuk kenikmatan secara cepat dan segera. Kita semua tahu kalau sakramen pernikahan sakral dan penting untuk dilalui sebelum melakukan semuanya itu. Tapi sekarang ini seringkali orang melihatnya sebagai satu seremonial. Padahal itu adalah hal yang sangat penting di mana kita perlu mengajak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebenarnya menunggu itu penting baik dalam hidup secara jasmani maupun secara spiritual. Adalah baik dalam hidup kalau kita menunggu sampai waktu yang Tuhan izinkan. Ya, misalnya saat kita marah. Baiklah, kita jangan banyak bertindak atau bicara. Tunggu sampai hati kita menjadi lebih teduh, baru kita bertindak atau bicara. Maka yang keluar biasanya jauh lebih bijak daripada kita lakukan pada saat hati kita masih terbakar kemarahan. Budaya instan saat ini memang membuat kita menginginkan segala sesuatu secara segera. Mungkin dapat kita renungkan, segala sesuatu yang kita inginkan secara instan tanpa mau menunggu sampai dengan Tuhan izinkan, biasanya akan membuat kita harus membayar harga. Misalnya ya tadi, hubungan seksual sebelum nikah bisa membuat seseorang memperoleh anak di luar nikah yang mungkin akan membuatnya harus menanggung malu. Kehilangan masa remajanya ya, karena harus bertanggung jawab. Atau bahkan seumur hidup akan selalu dihantui oleh perasaan berdosa. Ya, itu harga yang harus dia bayar. Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Kita perlu kebijakan untuk dapat menahan diri, menunggu sampai Tuhan mengizinkan. Misalnya ya dalam kasus pernikahan tadi. Atau bisa juga pada saat hati kita terbakar untuk keinginan untuk membeli sesuatu, keinginan hati kita sudah teguh, tanpa menunggu izin Tuhan kita membeli yang sebenarnya belum waktunya. Misalnya kemampuan finansial kita belum memadai. Akhirnya ya kita malah mendapatkan masalah. Karena ya memang kita belum mampu sebenarnya. Hanya demi gengsi untuk kebutuhan duniawi saja. Untuk itu kita perlu selalu menantikan Tuhan dalam hidup kita. Agar Tuhan dapat berkarya dalam diri kita seperti dikatakan dalam Mazmur 37:34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya sampai Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Kenapa orang bisa korupsi? Kenapa orang menginginkan harta orang lain bahkan sampai mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan? Rasanya jawabannya ya yang satu itu. Gak sabar menunggu. Semua mau instan dan ingin cepat kaya. Untuk itulah kita perlu selalu membangun relasi dengan Tuhan
agar kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau dari kita. Juga beroleh hikmat untuk sabar menantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Saya pernah mendengar ada seorang teman mengatakan kalau dia sudah lama berdoa sama Tuhan untuk memintanya. Dan dia sudah sangat menginginkannya karena merasa sudah minta dalam doanya. Jadi merasa ya dia sudah boleh melakukannya. Walaupun tanda-tandanya tidak demikian. Nah, katanya juga, kan kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan dapat menghentikan saya kapan saja. Kok rasanya ya gak begitu. Kata-kata itu seperti keluar dari mulut seorang anak kecil. Juga ada tipe orang yang memang sepertinya menunggu. Tapi dia menunggu dengan terus komplain, bahkan mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan ini gimana sih? Saya kan sudah berdoa siang malam. Tapi kok saya dicuekin terus? Apa Tuhan tidak mendengar saya? Apa Tuhan sudah lupa sama saya? Wah, rasanya juga jangan sampai seperti itu juga. Pertama kita perlu ingat, Tuhan tidak suka orang yang menggerutu atau bersungut-sungut. Seperti dikatakan pada dalam Bilangan 16 ayat 41 sampai 48. Kita juga perlu ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Hanya ada satu hal yang Tuhan dapat lupa. Apa itu? Yaitu Tuhan akan lupa sama dosa-dosa kita setelah kita bertobat. Selain dari itu, Tuhan tidak pernah lupa. Dia sangat mengasihi kita. Ingat, kalau Tuhan menyuruh kita menunggu dan belum memberikannya, Tuhan pasti memiliki suatu alasan yang sangat bagus untuk itu. Dengan kata lain, ya kita belum siap. Saat kita belum siap menerimanya, kadang malah bisa mengarah kepada kehancuran. Maka kita perlu menunggu untuk memperoleh berkat yang indah. Untuk itu, kita sangat perlu mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan dengan memelihara hidup doa kita. Juga selalu merenungkan firman Tuhan, agar kita dapat menjadi sensitif dengan bisikan Tuhan, bisikan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menyadari dan merasakan kalau Tuhan belum memberikannya karena satu hal, yaitu karena Tuhan mengasihi kita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share, agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.